baru di NTT ini akan dibangun di Kabupaten Nagekeo. Untuk mengetahui lokasi di mana tepatnya, kemudian di berapa luasnya ya bandara tersebut dan kapan akan mulai dimanfaatkan, kami sudah terhubung pendengar saat ini dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelit Bangda Kabupaten Nagekeo, Kasimir Rustoi. Selamat pagi Pak Kasimir. Selamat pagi Bu Radria. Salam sehat. Pagi seluruh pendengar hari ini. Salam sehat. Oke, kami dengar informasinya bahwa segera akan dibangun bandara baru di Kabupaten Nagekeo, begitu Pak Kasimir ya? Ya betul. Ya. Jadi saat ini kita lagi dalam tahap studi sebetulnya. Studi kebenarannya. Oke, baik. Ini sudah rencana induk. Baik, lokasinya di Kabupaten Nagekeo, tepatnya di mana nanti yang dipilih untuk pembangunan bandara ini Pak Kasimir? Baik, terima kasih Bu Radria. Lokasi yang dipilih adalah lokasi ex Bandara Jepang ya. Lokasi ex Bandara Jepang yang sudah menjadi tanah milik Pemda. Oke. Dan sudah dilakukan dalam studi rencana induk untuk pembangunannya, dan saat ini sedang menunggu verifikasi dari Kementerian Perhubungan untuk penetapan lokasinya. Oke, ya. Jadi untuk lokasi tepatnya di Kabupaten Nagekeo ini masih menunggu verifikasi begitu ya. Ada beberapa calon lokasi begitu Pak Kasimir? Kita hanya ada lokasi di Bandara Ex Jepang, karena sebelumnya juga sudah ada penetapan lokasi tahun 2011 di tempat yang dekat dengan tempat sekarang. Namun itu tanah tidak di bawah penguasaan Pemda ya, karena itu tanah milik TNI. Sehingga setelah penetapan lokasi 2011 itu bandara dia bisa dibangun ya, sampai dengan sekarang. Maka dari 2020 kita sertifikat lahan ex Bandara Jepang dan juga bandara yang sebetulnya pernah ditetapkan juga ya, oleh Dirjen Perhubungan tahun 75 ya, sebagai bandara perintis bersama Bandara Padang Meleda ya, kalau masih ingat Padang Meleda di Jawa. Itu bandara perintis di Ngadawak juga ada dua, Padang Meleda dengan Limbai. Limbai ya, di Marapokot. Ya, jadi ini kemudian 2011 kemarin ya studinya justru di tempat yang beda ya, di tanah milik TNI. Jadinya nggak bisa dibangun. Kemudian ya 2020 kemarin ya kita setelah sertifikasi lahan ex Bandara Jepang ini, ya kita diberi arahan oleh kementerian untuk melakukan studi rencana induknya. Dan itu sudah selesai kita lakukan, sudah dievaluasi kementerian. Ini tinggal peninjauan lapangan, verifikasi lapangan saja sebenarnya. Verifikasi lapangan, namun kemarin terhenti ya karena ada proses hukum sebenarnya yang sedang berjalan juga di Nagekeo ini. Jadi sudah tinggal menunggu saja. Setelah verifikasi nanti akan ada tahapan apa lagi Pak Kasimir? Ya, nanti setelah peninjauan lapangan oleh Kementerian Perhubungan akan dievaluasi lagi oleh Dirjen, ya akan ada penetapan lokasi. Penetapan lokasi, kemudian ya kita untuk izin mendirikan bangunannya kita harus menyusun lagi RPT dan AMDAL, dokumen AMDAL. Setelah itu dibangun. Dalam studi kajian ini landasan pacu bandara ini akan dibangun seluas berapa hektar Pak Kasimir? Ya, luas lahan sebetulnya adalah luas lahan Pemda itu ada 49 lebih hektar ya, luas lahan Pemda. Namun lahan ini karena memang dia sesuai betul dengan bandara ex Jepang ya, bandara ex Jepang yang dulu oleh sekutu disebut Saisei River Aerodrome itu panjang rencana 7.500 feet kali 350 atau 2.286 kali 106, dan kemudian waktu itu yang sudah terbangun oleh Jepang itu 4.000 feet atau 1.219 meter ya. Dan saat ini tanah yang di bawah penguasaan kita itu, di bawah penguasaan Pemda dan tanah ex Jepang itu bisa sampai dengan 1.500 meter panjangnya. Itu yang tanah existing, tanah bandara Pemda. Dan akan kita perluas ke timur dan barat sampai dengan 2.200.
Pak Kasmir, tapi yang paling menarik ya dalam proses pembangunan ini, wacana yang beredar di tengah masyarakat ini terkait dengan pemilihan nama bandara. Ini rencananya akan diberi nama Bandara Surabaya II, begitu Pak Kasmir ya? Betul. Ya, alasan pemilihannya apa nih? Apa korelasi antara Surabaya dengan Nagekeo, dan apakah pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak merasa khawatir ini akhirnya kemudian menjadi rancu ini ketika diperkenalkan bandara di Nagekeo, namun namanya Surabaya II, begitu Pak Kasmir? Iya, betul. Terima kasih Ibu. Betul ya. Ini memang nama bandara di Mbai ini, kalau oleh sekutu ya, kita punya catatan sekutu, Special Report Allied Geographical Section itu, yang tahun 6 September 45, bandara di Mbai itu sebetulnya disebut oleh sekutu sebagai Bandara Sesa River, Bandara Sesa, sesuai dengan nama Sungai Sesa, Sesa River. Namun waktu itu para pekerjanya memang bandara ini dikerjakan setelah bandara WOT di Maumere. Jadi WOT dalam kerja 44 dibangunlah di Mbai. Dan para pekerjanya beberapa dari Surabaya. Kemudian para perwira Jepang waktu itu memang, kalau kita melihat ini bandara yang dekat sungai ini mirip di Bandara Darmo sebetulnya, Bandara Surabaya. Bandara Darmo ya, sangat mirip di dekat sungai. Ada bandara di sisi timurnya. Kemudian para pekerjanya dari Surabaya, mungkin melihat topografinya, sehingga para pekerja dan orang Jepang waktu itu menyebut di masyarakat sini, masyarakat Mbai, dataran Mbai sini sebagai ini Surabaya kedua. Surabaya kedua. Ya, jadi ada alasan historisnya begitu ya? Ya, Surabaya kedua ini justru lebih familiar daripada Sesa atau Sesa River. Oke, di tengah masyarakat lebih sudah populer Surabaya II begitu Sesa-nya ya? Ya, Surabaya II-nya lebih populer daripada nama Bandara Sesa begitu. Oke. Sekutu menyebutnya Sesa ya, atau Sesa River. Tapi warga Mbai di sini, warga Nagekeo pada umumnya, warga Flores begitu pekerjaannya juga banyak sih dari berbagai wilayah di Flores. Itu karena pergaulan mereka dengan tentara-tentara Jepang, lebih mengenal sebagai Surabaya II. Katanya konon dekat, mirip dengan Bandara Darmo, kemudian topografi dan sebagainya mungkin mirip dengan Surabaya begitu. Jadi itu disebut Surabaya II. Ya, jadi ini calon nama tunggal untuk bandara itu atau ada usulan nama-nama lain Pak Kasmir? Saat ini nama tunggal kita ikut saja nama yang memang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Surabaya II. Ya, tentu saja masyarakat. Halo Pak Kasmir? Kita konsisten. Oke, ya jadi tetap konsisten dengan nama Surabaya II. Pak Kasmir, ini tentu harapan masyarakat ingin cepat-cepat ada bandara di Nagekeo untuk mempermudah segala urusan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kira-kira Pak Kasmir, waktu sampai dengan pada saat pembangunan dan beroperasinya ini sudah diperkirakan dalam jangka waktu berapa tahun Pak Kasmir? Kita mulai dulu dari proses pembangunannya. Kira-kira kapan nih? Dalam tahun ini kah atau tahun depan? Ya, terima kasih Bu. Memang dalam rencana awalnya, kalau tidak ada kendala ini proses hukumnya sebenarnya sudah mulai tahun ini. Karena Bapak Bupati menginginkan tahun depan sebetulnya sudah pesawat sudah bisa mendarat. Kami dulu diperintahkan seperti itu. Tahun depan Bandara Surabaya II ini sudah berfungsi. Karena ada rencana ya kita menyambut kedatangan Bapak Presiden nanti pada saat peresmian Waduk Mbai. Itu sekitar di awalnya. Dan kita sampai dengan saat ini masih tetap seperti itu, masih tetap optimis dengan langkah-langkah itu. Mungkin minimal runway-nya bisa kita kerjakan mulai tahun depan, awal tahun depan, paling lambat. Oke, baik. Agar di bulan Oktober nanti, September Oktober ketika peresmian Waduk, Bapak Presiden sudah bisa langsung mendarat di Mbai. Ya. Itu menjadi target kita. Mudah-mudahan lancar ya Pak Kasmir untuk semua urusan pembangunan Bandara Surabaya II ini Pak Kasmir. Ya, kita mohon dari semua mohon doa dari semua pihak agar rencana pembangunan ini bisa berjalan lancar. Amin, mudah-mudahan Pak Kasmir. Terima kasih Pak Kasmir untuk informasinya, waktunya bersama Pro1. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Kasmir. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sukses untuk pembangunan Surabaya II-nya.
Terima kasih, selamat pagi. Bersama kami pendengar baru saja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Nagekeo Kasimirus Doi yang menyampaikan informasi bahwa Bandara Surabaya 2 ini nama tunggal yang diberikan akan dibangun di Kabupaten Nagekeo dan targetnya nanti akan bisa dimanfaatkan, digunakan pada bulan Oktober tahun 2023 pada peresmian Waduk Lambo sehingga Presiden Republik Indonesia dalam skenario rencananya ini bisa langsung mendarat di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih masih bersama kami, Florata pagi ini.